مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan lagi kajian kitab Sulamut Taufiq. Marilah kita awali kajian kita dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya al-mursalin, kepada keluarga baginda, istri-istri baginda, sahabat-sahabat baginda, zuriyah baginda, dan seluruh kaum kerabat baginda, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, kepada para aulia, ulama, syuhada dan salihin, kepada kedua orang tua kita, kepada semua guru-guru kita, dan kepada musannif pengarang kitab Sulamut Taufiq Al-Allamah Al-Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, dan salah seorang syarihnya Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita masih berkenaan dengan fasal fi wujubi ada'il wajibati wa tarkil muharramat, dalam penjelasan berkenaan dengan kewajiban melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan. Kita sambung kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yajtanibu mubtilatihi wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha wa yajibu alaihi qahruhu ala dhalik in qadar alaihi wa illa fa yajibu alaihi al-inkaru biqalbihi in ajaza anil qahri wal amri wa dhalika at'aful iman ay aqallu ma yalzamul insan indal ajzi. Wa yajtanibu, dan wajib bagi setiap orang mukallaf itu menjauhi, menghindar mubtilatihi, segala perkara
yang membatalkan perkara yang telah diwajibkan oleh Allah itu. Kalau kita salat, ya perkara-perkara yang membatalkan salat itu hendaklah dijauhi. Kalau sampai sengaja melakukannya, maka kita berdosa. Begitu juga ketika kita berpuasa, maka kita wajib juga menghindar dari segala perkara yang akan menyebabkan batalnya puasa kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka puasa kita batal. Kalau kita melakukannya dengan sengaja tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, maka kita berdosa. Nah, begitu juga salat, ya. Kita kena perhatikan ketika kita memulai salat dengan takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan setiap sesuatu yang sebelumnya halal dilakukan sebelum melakukan takbiratul ihram. Jadi tidak boleh sembarangan kita melanggarnya. Contohnya, ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, artinya kan sudah masuk pada ibadah salat. Lalu kita merasakan badan kita panas sebab tadi lupa tidak membuka kipas umpamanya. Lalu kita putuskan salat kita. Kita berhenti membuka kipas dulu. Ini hukumnya haram, ya. Sebab bukan termasuk uzur syar'i. Hanya gara-gara tidak membuka kipas tadi, lalu kita membatalkan salat, itu tidak boleh, haram hukumnya, ya. Itu diantara contoh-contohnya. Begitu juga ketika kita sedang beribadah yang lainnya, seperti ibadah haji umpamanya, di mana perkara-perkara yang dapat membatalkan itu mesti dihindari. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha. Dan wajib ke atas setiap orang mukallaf itu memerintahkan orang lain yang dia melihatnya meninggalkan sebagian sesuatu dari perkara-perkara yang telah diwajibkan tersebut. Ay al-arkan wasyurut biadaihi. Artinya ketika kita tahu atau melihat orang tidak betul dari pelaksanaan syarat dan rukunnya, maka kita yang melihat ini wajib menegurnya, wajib memerintahkan supaya melakukan dengan cara yang betul. Umpamanya ketika kita melihat orang yang sedang mengambil air sembahyang, tidak betul cara membasuhnya, tidak rata. Membasuh muka ada bagian yang tidak terbasuh umpamanya, itu muka sudah dibasuh, ya. Sudah dibasuh, tapi ada sebagian dari rukun tersebut yang tidak sempurna, yaitu belum merata pembasuhannya. Maka kita mesti menegurnya, bagi tahu bahwa cara wuduknya ini belum tepat lagi. Begitu juga ketika melihat orang salat, rukuk juga, tapi bagian belakang lututnya itu tidak dibetulkan, tidak berdiri dengan betul, tapi dikendorkan. Ketika melakukan rukuk dikendorkan, ya, itu salah, tidak sah, maka harus ditegur, ya. Terutama anak-anak murid kita, anak kita sendiri, ketika melakukannya kita tegur, ya. Orang lain, ya, walaupun kita tidak kenal, kita wajib juga menegurnya, ya. Wajib menegurnya. Atau ketika sujud dan ruku tidak tumak ninah, kita wajib menegurnya, memberitahu bahwa tadi Anda ketika sujud tidak tumak ninah. Ketika sujud tadi Anda jari kakinya tidak dilipat, tidak mengenakan perut jari kaki, hanya ditegakkan saja ataupun dibaringkan saja kakinya, tidak ditegakkan dengan meletakkan perut jari pada bumi. Maka itu pun kesalahan yang mesti kita tegur pelakunya. Au ya'ti biha ala ghairi wajhiha, atau melakukan syarat ataupun rukun itu ala ghairi wajhiha, tidak seperti apa yang seharusnya
ay tarikiha kityan ruku'i wa sujudi wa iqamati subhi kama fil hadis ya. Seperti contoh tadi, tidak mengikuti jalan yang sebetulnya, seperti melaksanakan ruku dan sujud dengan tanpa menegakkan badannya. Ya, ketika ruku dikendorkan itunya ya, antara betis dengan pahanya tidak ditegakkan. Ataupun ketika sujud, sujudnya terhalang, dainya terhalang dengan songkok, dengan serban ataupun lain-lainnya, atau nampak terbuka auratnya. Nah, ini mesti kita beritahu kepada mereka, kepada siapa saja yang melakukan dengan cara yang tidak tepat. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalik in qadara alaihi. Dan wajib bagi orang itu memaksanya ya. Kalau dia melawan, kita beri penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Kalau dia melawan juga, ya harus kita memaksanya dengan cara ya, yang dapat diterima oleh orang tersebut. Kita keluarkan hujah, dalil-dalilnya kalau kita mampu, kalau kita ingat. Sebab orang itu ya sudah salah, ditegur tidak mau. Lagi-lagi kalau anak kita ataupun yang di bawah didikan kita, mesti kita paksa betulkan cara-cara peribadatan mereka yang tidak tepat. In qadara alaihi, jika mampu memaksanya. Wa illa fayajib alaihi al-inkaru biqalbihi, kalau tidak mampu untuk memaksanya supaya dibetulkan cara-caranya tadi yang tidak tepat itu, tak mampu, tak ada kemampuan, wajib ingkar di dalam hatinya. In ajazanil qahri ya, jika tidak berkuasa, jika tidak mampu untuk memaksanya. Wal amri, dan memerintahkan supaya melakukan dengan cara yang betul. Wa dzalika aful iman ay aqallu ma yalzamul insana indal izji. Dan cara ingkar ya dalam hati ya, tidak menyetujui dalam hati, tak berani untuk berkata, tak berani untuk menegurnya, ini selemah-lemahnya iman. Artinya paling sedikit taraf yang paling rendah yang wajib atas manusia ketika dia ada kemampuan itu hanyalah ingkar dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.